Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kemajuan sekolah kita semua, yaitu rapor pendidikan. Tenang, kita nggak akan cuma lihat angka-angka kok, tapi kita bakal ubah data yang mungkin kelihatannya ribet itu jadi langkah-langkah yang beneran bisa kita lakukan. Nah ini nih, pertanyaan yang pasti sering muncul di benak kita semua sebagai pendidikan. Mau mulai dari mana ya buat ningkatin kualitas sekolah? Rasanya banyak banget yang harus dikerjain. Terus gimana caranya nentuin mana yang harus didahulukan biar hasilnya maksimal? Energi kita kan terbatas, jadi harus fokus kemana? Biar gampang, bayangin aja rapor pendidikan itu kayak general check-up buat sekolah kita. Jadi ini bukan buat ngejudge atau nyari-nyari kesalahan. Sama sekali bukan. Tujuannya itu buat mendiagnosis, buat kita paham kondisi sekolah kita sebenarnya gimana, dan bagian mana nih yang perlu vitamin tambahan biar sekolah kita makin sehat dan makin oke. Oke, jadi apa sih sebenarnya rapor pendidikan itu? Kalau secara definisi, ini tuh laporan lengkap soal performa sekolah. Datanya dari mana? Ya dari hasil asesmen nasional dan sumber data lain yang relevan. Yang keren, laporan ini ngasih kita gambaran yang utuh dari hulu ke hilir. Mulai dari apa yang kita punya atau inputnya, terus gimana proses belajarnya jalan atau prosesnya, sampai ke hasil akhirnya buat siswa-siswi kita atau outputnya. Nah, kan tadi udah dapat hasil check up-nya tuh. Terus diapain? Ya jangan didiemin aja dong. Disinilah PBD atau perencanaan berbasis data masuk. Ini adalah resep dokternya. Tindak lanjutnya. Jadi PBD itu proses kita pakai data dari rapor pendidikan tadi buat bikin rencana perbaikan yang jelas, spesifik, dan terukur. Dan yang paling penting, ini kerja bareng-bareng. Ngelibatin guru, komite sekolah, orang tua, biar semua transparan dan sama-sama bergerak. Oke, mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi tenang aja. Rapor pendidikan ini sebenarnya punya struktur yang logis banget. Gampang kok buat dipahami. Yuk kita bedah kerangkanya biar kita makin jago bacanya. Nah, ini dia jantungnya. Semua data itu disusun pakai kerangka yang simple, input, proses, sama output. Coba deh perhatiin, ini tuh nunjukin alur sebab akibat yang jelas banget. Kualitas inputnya bagus, bakal ngaruh ke kualitas prosesnya bagus, ya outputnya juga bakal bagus. Logis banget kan? Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu input. Anggap aja ini fondasinya rumah. Kalau fondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Nah, apa aja sih yang masuk di input ini? Contoh paling utamanya itu, ya, kompetensi dan kinerja para guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Intinya, ini soal kualitas dan kesiapan sumber daya manusia yang kita miliki. Oke, fondasi udah beres. Sekarang kita lihat prosesnya. Kalau tadi input itu fondasi, proses ini ya dinding dan atap yang kita bangun di atasnya. Ini semua tentang gimana caranya proses belajar itu terjadi. Indikator kuncinya apa? Ya misalnya, kualitas pembelajarannya di kelas gimana? Terus iklim keamanan sekolahnya juga. Pertanyaannya simpel, apakah sekolah kita udah jadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak belajar? Dan terakhir, outputnya. Ini hasil akhirnya, rumah yang udah jadi. Buah dari semua kerja keras kita. Apa yang diukur? Tentu aja capaian belajar siswa. Yang paling utama itu, kemampuan literasi dan numerasi mereka. Inilah kan tujuan akhir dari semua yang kita lakukan di sekolah? Oke, kita udah ngerti nih cara baca laporannya. Input, proses, output. Sip. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya ngubah data ini jadi aksi nyata? Nah, disinilah siklus PBD itu jadi pahlawannya. Ini bukan cuma sekali kerja, tapi sebuah proses yang muter terus, buat perbaikan yang gak ada hentinya. Lihat deh, PBD itu bukan proyek yang sekali jadi terus selesai. Bukan, ini tuh sebuah siklus, kayak roda yang muter terus. Dan yang menggerakkan roda ini siapa? Ya, kepemimpinan dari kepala sekolah dan kerjasama dari semua warga sekolah. Alurnya jelas, mulai dari identifikasi, ngerencanain, eksekusi, terus refleksi lagi buat siklus selanjutnya. Biar makin gampang diingat, siklus tadi bisa kita ringkas jadi 3 langkah sakti. Identifikasi, refleksi, dan benahi. Gampangan? Pertama, kita identifikasi dulu. Kita lihat dari data, apa sih yang udah oke dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, refleksi. Kita mikir kira-kira akar masalahnya apa ya? Dan ketiga, baru deh kita benahi. Kita bikin program perbaikan yang benar-benar nyasar ke akar masalah tadi. Nah, enaknya lagi, kita nggak dilepas gitu aja. Sistemnya udah nyiapin 2 pilihan jalur yang praktis banget buat sekolah memulai PBD ini. Jadi kita bisa pilih mana yang paling pas. Coba kita lihat apa aja pilihannya. Jadi ada 2 pilihan nih. Yang pertama, analisis mandiri. Ini cocok banget buat sekolah yang udah ngerasa pede, buat ngulik datanya sendiri dan nentuin mau fokus di mana. Pilihan kedua ada jalur rekomendasi.
Nah, ini ngebantu banget buat sekolah yang mungkin masih butuh arahan. Baiknya kita fokus kemana dulu ya? Dua-duanya sama bagusnya kok, tinggal pilih aja mana yang paling pas sama kondisi dan kesiapan sekolah kita saat ini. Oke, dari tadi kita ngomongin konsep, data, siklus, sekarang kita ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya semua ini jadi sebuah rencana kerja yang beneran bisa dieksekusi? Jawabannya ada di dokumen yang namanya Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Nah, ini dia contoh wujud nyatanya. Coba lihat lembar kerja RKT ini. Kelihatan kan alurnya? Misalnya, data di rapor pendidikan nunjukin kemampuan literasi siswa perlu ditingkatkan. Nah, di RKT ini kita cari akar masalahnya apa. Terus dari situ kita bikin program perbaikannya, misalnya meningkatkan kompetensi guru soal literasi lewat PMM. Jelas banget kan, dari data jadi aksi yang konkret. Ujung-ujungnya semua ini, data, analisis, perencanaan, rapat-rapat, semuanya itu muaranya cuma satu. Tujuan mulia kita bersama, mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah yang jadi tempat terbaik bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi buat Bapak Ibu semua. Setelah kita ngobrolin semua ini, setelah kita paham betapa kerannya alat ini, kira-kira apa satu langkah paling pertama yang bakal sekolah Bapak Ibu ambil? Satu langkah kecil aja untuk memulai siklus perbaikan ini. Ingat, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Yuk, kita mulai sama-sama.